Hai Sobat Traders, jumpa lagi bersama dengan kami Forex Simpro dan Java Global Future dalam acara Ngopi Bareng. Oke, malam hari ini kita kembali ya bertemu dengan juga undangan hari ini tetap anak milenial. Kita ngobrol santai bersama dengan milenial. Ini masih lanjut lagi acara pada minggu yang lalu. Karena memang ada masukan juga buat kami bahwa banyak milenial ini mau banyak tahu gitu ya. Hari ini saya Leonie Margaret dari Forex Simpro, saya ditemani dengan brother atau bro Lindu. Selamat malam, brother. Selamat malam, sis. Ini Oke. ininya telepon. Oh, oke. Sorry. Nah, Sobat Traders, hari ini juga nih saya mengajak juga atau nyapa juga nih teman-teman yang milenial yang hari ini bergabung bersama dengan kami, yaitu Monica dan Niko. Selamat malam Niko, sama Monik. Ya, malam kali Lindu. Malam juga. Oke. Nah kan nih pas ini mereka kan udah ikutan nih bro minggu lalu ya untuk tanya tentang sekitar forex nih. Mereka tuh banyak tanya lagi nih. Karena tema kali ini adalah istilah dalam trading forex yang perlu atau wajib diketahui oleh para milenial nih. Katanya kenapa ini penting banget karena kan harus dimulai ya. Oke, tapi kita sapa juga nih ya teman-teman yang hari ini bergabung yaitu mungkin member Forex Simpro baik di community yaitu Telegram ataupun premium Forex Simpro yang telah menjadi nasabah daripada Java Global Future. Selamat menyaksikan kembali bersama dengan kami ngobrol santai dengan anak milenial. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu yuk. Ngopi. Kalau nggak ngopi kurang nih maknyus gitu. Oke. Jadi santai aja. Mungkin teman-teman kalau udah mulai, iya nih, karena penasaran nih kemarin udah coba ini, coba lihat ini, kayaknya pingin gitu untuk tanyakan lebih detail. Silakan langsung lanjut aja, Niko sama Monik dengan Brother Lindo. Silakan. Oke. Halo Pak. Halo, Monik. Oke. Kemarin kan baru ngomongin tentang forex nih. Aku pengen tahu kayak beberapa istilah forex kan, banyak banget tuh istilah forex. Nah, yang aku mau tahu itu pertama itu base currency sama variable, kalau nggak salah itu ya Pak namanya. Nah, dari dua itu tuh bedanya apa sih Pak sebenarnya sama pengertiannya tuh apa gitu? Ya, nah base currency itu adalah pengertiannya itu adalah mata uang yang diperjualbelikan. Jadi ibaratnya seperti barang, ya. Jadi kan kalau di forex ini kan ada pairs ya namanya ya yang terdiri dari dua mata uang sepasang gitu ya. Contohnya misalnya USD per JPY, ya. Nah itu maksudnya yang base currency itu yang di depannya itu yang USD itu. Ya, atau misalnya GBP USD itu berarti yang di depannya itu ya yang GBP itu adalah base currency-nya. Ya. Jadi fungsi yang di depannya itu sama seperti barang, itu mata uangnya yang diperjualbelikan. Jadi maksudnya misalnya GBP USD itu nilainya 1.3600 ya. Itu berarti maksudnya 1 pound sterling dibeli dengan berapa dolar mata uang yang di belakangnya itu ya. Jadi 1 pound sterling dibeli berapa dolar, berapa USD gitu ya, 1,3600 USD ya. Nah, yang di belakangnya itu biasanya ya ini kan sepasang itu ada base currency, ada quote currency. Kalau yang tadi ditanya variabel ini mungkin banyak pengertian orang itu bahwa pasangannya dari base currency itu adalah quote currency. Jadi bukan variabel. Jadi mungkin maksudnya nih ini kali yang berkaitan erat ini adalah quote currency-nya nih. Jadi quote currency ini adalah mata uang yang untuk membeli base currency. Ya begitu. Jadi mata uang yang dipakai untuk membeli mata uang yang sebagai barang, yang sebagai base currency itu. Jadi seperti itu. Oh,
Oke, aku masih mau nanya lagi. Kan kemarin dibilang kalau mau forex trading itu pakai MetaTrader. Oh Nah, ya, itu betul. kemarin Udah nyoba kan? Udah nyoba ya? udah download. Udah download, Pak. Udah coba-coba. Langsung tuh langsung tuh broding tuh. Orang milenial tuh begitu. Mereka tuh Ya, langsung terjun, pengen lihat langsung supaya kan. lebih cepat penguasaannya ya. Silakan Monik. Oke. Di MetaTrader itu aku kan lihat tuh ada di kolom itu ada bid, ask sama spread. Nah, itu tiga-tiganya itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya saya mulai di ini dulu spread ya. Spread itu selisih harga jual dan beli. Ya, kalau misalnya kita ke bank-bank juga kan ada harga jual, ada harga beli. Selisihnya itu spread, ya. Nah, kalau bid itu saat itu harga jual, as itu harga beli. Jadi kalau kita misalnya mau masuk pasar gitu, misalnya kita sell gitu ya, itu yang masuk harganya di Meta kalau dilihat ya, itu yang masuk harganya sebagai harga jual itu adalah bid. Nah, lalu kan ada harga patokan yang masuk pasar ya, itu harga jualnya bid ya. Nah, tapi kan ada harga yang naik turun yang jadi selisihnya dari harga yang jadi masuk pasar tadi kan. Nah, selisihnya itu adalah harga as yang naik turun itu. Jadi kalau dilihat-lihat ya pasti cocok dengan harga as pergerakan naik turunnya. Itu saat jual. Nah, kalau saat beli ya pada saat kita open buy gitu ya, itu harga nggak masuk, harga yang diambil itu bukan dari harga bid yang sesuai grafik ya, tapi harga yang sesuai as. Jadi harga asnya yang masuk gitu ya. Nah, harga yang naik turun itu adalah harga bidnya yang kelihatan di grafik seperti itu. Jadi ketika ambil posisi jual ya, harga bid yang masuk. Ketika ambil posisi beli, harga as yang masuk. Nah, yang harga fluktuasinya itu harga ya yang lawannya seperti itu. Terus Pak mau nanya nih Pak, tadi kan tentang bid sama as ini ada juga aku pernah dengar tuh namanya order buy sama order sell. Nah ini beda nggak sih sama yang namanya bid sama as ini? Ya, kalau tadi bid sama as itu kan patokan harga jual, harga beli gitu ya. Nah kalau order itu artinya kita masuk pasar, ya. Jadi masuk pasar dengan cara kalau mau klik gitu open buy atau open sell pada saat kita mau masuk pasar itu ada harga yang langsung masuk pasar, ya, execution gitu ya. Nah kalau kita pilih langsung masuk pasar jual, kita klik yang sell. Kalau kita mau masuk yang beli, kita klik yang buy. Execution setelah itu maksudnya eksekusi langsung ya. Itu execution ya. Kalau mau tutup pasar tinggal close bagian yang close gitu ya. Jadi itu order secara langsung execution gitu ya. Nah, tapi ada juga order yang tidak masuk pasar secara langsung ya. Itu namanya pending order. Kenapa? Kok nggak masuk pasar secara langsung? Ya, contohnya begini, harga ini tren lagi mau naik, gitu kan? Harga mau naik, tapi kan harga kan pada saat mau naik, ada turunnya naik, terus turun lagi, gitu kan? Nah, pada saat kita prediksi, oh ini harga mau naik nih, saya mau nge-buy, tapi harga lagi turun. Nah, kalau lagi turun, ya udahlah, saya mau buy kok, tapi saya nggak masuk di sini, saya mau pesen di bawah, harganya di bawah. Karena kalau dipesan harga di bawah, prediksi saya sampai menyentuh ke sini nanti dia bisa balik lagi naik kayak gitu ya. Nah, itu kalau begitu pending order
kan ada dua macam ya, ada yang limit, ada yang stop. Jadi ada buy limit, sell limit, ada buy stop, sell stop. Nah, ini nih harus ngerti pengertiannya nih, limit sama stop. Karena banyak yang salah nih, padahal pengertiannya sederhana aja ya. Jadi pengertiannya begini, kalau misalnya kita mau buy, itu kan kalau harga naik. Tapi kalau kita lihat harga lagi berbalik atau turun. Lindu. Oke, jadi maksudnya tadi kan sudah jelaskan Pak Lindu bahwa tadi kan sempat nanya Oxbit, kemudian sekarang tanya, oh ya silakan Bro Lindu, tadi suaranya terputus nih, mungkin bisa. Ya. Nah, tadi kan buy limit gitu ya, itu berarti ngambil buy di posisi yang berlawanan, dia lagi bergerak turun. Kita ambil posisi di bawah, ya. Demikian juga sell limit, harga mau turun, tapi kita lihat bahwa harga lagi bergerak naik dulu. Nah, kita sell di atas gitu. Jadi kalau kata ada limitnya, itu kalau kita mau pending order, harga lagi berlawanan. Ya. Nah, kalau stop, itu harga lagi searah. Ya. Contohnya waktu pernah rupiah itu sekarang kan 14.000 nih, ya. Waktu itu harga di bawah 10.000. Nah, banyak orang tuh yang tahan diri tuh waktu itu. Karena prediksinya nggak bakal lah sampai nembus 10.000. Tapi banyak orang juga order. Kalau sampai nih tembus 10.000, ini bakal naik terus nih, gitu kan. Ya udah, saya pending order di atas, buy di 10.200, 10.300, 10.500 kayak begitu. Karena apa? Pemikirannya kalau ke break nih atau ketembus, dia akan terus naik, gitu ya. Nah, itu pending ordernya pakai apa? Order stop, buy stop, gitu ya. Jadi searah, kita mau nge-buy, tapi nggak nge-buy sekarang, nge-buy-nya nanti kalau ketembus level yang di atas kayak gitu. Atau kalau misalnya sell stop, berarti apa? Sekarang harga di sini, ini pemikirannya kalau nembus level ini nih, saya baru masuk pasar sell. Jadi pasang sell stop di sini searah gitu. Jadi begitu ketembus ini terus nyampe ke sini akhirnya terus turun kayak begitu. Jadi kalau ada kata apa, kalau misalnya mau order yang searah, ya itu kita pakai stop, sell stop atau buy stop. Tapi kalau kita mau order harganya lagi berbalik, ya kita ambil buy limit atau sell limit. Nah, memang betul sih. Sebenarnya pertanyaan tadi teman-teman dari milenial yang mengenai sell stop atau buy stop ataupun sell limit atau buy limit, ini juga jadi pertanyaan loh Bro Rindu. Nggak cuma milenial, kadang-kadang orang yang mungkin baru itu apa sih perbedaannya, apa sih maksudnya, mungkin agak sedikit membingungkan. Tapi hari ini kan sudah dikasih tahu ya, maksudnya sudah dibukakan mana yang kalau dia yang searah dan yang berlawanan arah, mungkin diambil yang berlawanan arah itu yang ada limitnya, yang satu arah ya tadi stop ya kan, entah itu buy ataupun sell gitu. Nah itu penting banget nih sobat traders yang lagi menyaksikan tayangan hari ini atau mungkin lagi mempelajari, oh ya benar juga, itu dikasih notes supaya kan kita jadi paham, karena kadang-kala kalau diabaikan asal dianggap sama aja lah limit sama stop, ternyata tidak. Masuk pasar kayak begitu. Jadi pernah ada kejadian. Ya, mau break nih, gitu. Saya mau nge-buy gitu kan. Tapi bukan pasang buy stop, tapi buy limit karena dia nggak ngerti. Jadi dia pasang angkanya yang lebih rendah dari angka yang sedang bergerak sekarang. Itu kan berarti lebih rendah kan di bawah. Berarti kan berbalik dulu. Sementara pemikiran dia ya mau masang buy yang di atas gitu, kan jadi salah gitu loh. Akhirnya nggak masuk sih
nggak masuk-masuk, nggak bakal bisa masuk. Kalau misalnya mau pending order untuk ngambil harga di atas, ya nggak bakal bisa masuk kalau dipasangnya di bawah, kayak begitu. Jadi Itu seperti penting banget tuh. Ya. Oke, lanjut kalau Niko sama Monica. Ya mau nanya lagi nih Pak, kan kemarin kalau katanya lagi mau beli ini katanya tunggu sinyal yang bagus nih katanya gitu ya. Nah, maksudnya dari sinyal yang bagus itu gimana sih, dan kita lihat sinyal bagus itu dari mana gitu? Nah, itu masalah sinyal ada macam-macam ya. Jadi ada misalnya orang yang mengandalkan robot gitu ya. Jadi dia masukin ke sistem di MetaTrader gitu ya. Nah, nanti kalau ada ting tong kayak begitu ya, itu sinyal menunjukkan buy atau sell kayak begitu ya. Nah, dia bisa ngambil berdasarkan itu, tapi bisa juga enggak gitu ya. Tapi ada juga nih yang bisa dibilang agak males gitu ya. Jadi dia tergantung 100% dari apa? Dari sinyal itu gitu, sinyal yang otomatis dari robot gitu ya. Nah, cuma kan masalahnya kalau nanti terjadi fundamental yang besar, dia bacanya misalnya buy gitu ya, padahal harga udah berbalik turun, jadi apa? Jadi bye. Harga balik kayak begitu. Harga kan udah balik turun kayak begitu. Ya, jadi ada kelemahannya, dia tidak bisa membaca fundamental. Makanya lebih tepat ya kalau sinyal misalnya pakai robot, ya istilahnya jangan yang otomatis 100% kayak gitu. Satu bisa nanti kalau ada fundamental tahu-taunya berlawanan arah. Yang kedua adalah membuat malas gitu, jadinya nggak semakin pintar untuk menganalisa. Ya karena apa? Ya tinggal tunggu enaknya aja gitu kan, otomatis yang ini kan. Nah, bagusnya sih, makanya saya lebih anjurkan sih masuk aja dalam komunitas tuh ya. Kalau sekarang kan banyak komunitas, di Java juga ada nih komunitas, begitu yang misalnya masuk ke Java itu langsung dimasukkan ke komunitas premium, Telegram premium gitu. Tujuannya supaya mengedukasi benar-benar. Jadi kalau masuk ke Java itu nggak cuma dibiarin begitu aja, ada edukasinya. Terkadang kan kalau masuk kan ada ada kalau ikut training ada yang 20 juta, 40 juta gitu kan ya. Nah ini gratis masuk kan ya, masuk ke premium, bisa ikutin webinar, bisa ikutin live trading gitu, bisa diskusi dengan analis-analis atau juga antar trader seperti itu ya. Jadi banyaklah yang didapat seperti itu ya. Jadi lebih baik begitu gitu, masuk komunitas-komunitas seperti itu ya, daripada ngandalin 100% robot aja gitu, nanti nggak ada penambahan pengetahuan, nanti nggak ada edukasi. Tapi bro, orang milenial tuh kayaknya jauh deh dari kata males tuh ya kan. Orang milenial itu kreatifnya banyak, jadi pengen tahu lebih banyak. Pengen tahu lebih banyak ya. Justru ya, kayaknya jangan deh. Ya. Maksudnya nggak ada keinginan lah untuk malas ya. Kadang-kadang mau nyoba lebih banyak tahu gitu kan. Kayak teman-teman kita yang sekarang ini kan. Minggu lalu kan tanya, sekarang lebih nanya lagi karena akan rasa ingin tahunya lebih banyak. Ya betul, jadi sarannya kayak gitu aja nih. Teman-teman juga yang lagi di mungkin hari ini juga lagi menyaksikan, teman-teman juga milenial, itu juga mungkin diperhatikan juga. Jadi jangan ambil kayak semacam potong jalan lah gitu ya. Tapi ambil harus belajar. Jadi jangan di-cut potong jalan. Jadi bagus belajar. Silakan lanjut kalau ada pertanyaan berikutnya. Oh, ya, ini kalau yang nggak ada keinginan belajar, nanti bisa kalau misalnya sinyalnya mati, hitung kancing deh. Ini Pak, satu lagi nih Pak, apa ya? Yang kemarin saya pernah dengar tuh mau beli di sini katanya, tunggu bro, jangan tuh lagi bullish kata, lagi bullish atau bearish gitu ya? Itu apa sih istilah-istilah gitu Pak? Iya. Oh ya. Bagus, ini istilah penting gitu ya. Jadi kalau bullish itu maksudnya harga lagi tren naik.
kan ada berita-berita, misalnya GBP USD dalam pergerakan bullish gitu kan, maksudnya itu dalam tren naik. Ya, kalau bearish itu dalam tren turun ya. Namanya tren itu ya, tren naik, yang naik gitu ya. Tapi ada juga turunnya kan, turunnya itu koreksi gitu. Jadi kalau dibilang pasar dalam keadaan bullish, tapi hari ini sedang mengalami koreksi turun kayak begitu. Bisa aja ada berita seperti itu. Nah, dari mana kata itu gitu ya? Nah, maksudnya bullish dan bearish itu. Ya, bull itu apa artinya coba? Bull, banteng. Iya, banteng. Banteng. Kalau bear, beruang. Beruang. Ya, nah, ini dilihat dari cara nyerang lawannya, banteng dan beruang ini. Coba kalau lihat di itu di Spanyol gitu ya, ada kan yang dengan matador gitu ya, pakai kain merah ya, untuk ini banteng itu gimana banteng? Oh, nyeruduk gitu kan, tapi kalau berhasil nyeruduk dia apain lawannya coba? Nyeruduk ke atas gitu sih. Habis diseruduk dia langsung lempar ke atas kan? Oh iya. Lempar ke atas kan? Kalau dilihat lagi, coba dilihat lagi itu kan langsung lempar ke atas gitu kan, kayak nyongkel gitu kan? Nah, itu makanya disebut kalau tren naik itu apa? Bullish gitu, bullish, kan ke atas gitu kan. Nah, kalau bearish beruang, dia nyerang lawannya kan bukan dari bawah ke atas kan. Itu kalau dari bawah ke atas kayak petinju begini kan. Cakarnya dia kan dari atas ke bawah begini, gitu kan. Ya, kalau perlu sampai meluk begitu ya. Ya, karena kan kalau kayak begini kan dari bawah ke atas ya kukunya aja arah ke bawah kayak begitu kan. Nah, itu dia makanya dibilang bearish gitu kan, dari atas ke bawah. Ya, itu tren turun bearish. Nah, ini kalau nggak tahu pengertiannya nih ya, ini bisa salah. Saya juga waktu awal-awal yang awam gitu ya, itu salah-salah. Yang bearish turun atau naik ya, bullish naik turun ya. Mirip-mirip soalnya. Benar, saya juga pernah tuh Prolindo gitu juga tuh. Itu membuat apa? Membuat cepat paham. Oh iya, jadi kalau bearish itu ya berarti turun karena memang beruang nyakar dari atas ke bawah. Kalau banteng nyeruduk ya langsung lempar lawannya ke atas, berarti bullish itu naik kayak begitu. Oke, udah paham sih Pak. Iya. Nggak apa-apa, kita juga dulu begitu. Saya juga dulu begitu. Karena saya juga seperti itu, waktu itu awam sekali, sempat kebalik-balik, baru setelah dijelasin ya baru ngerti. Oh iya, nggak kebalik-balik lagi. Aku mau tanya deh. Oh ya. Kan tadi kan ada tuh kita tentuin leverage-nya mau banding berapa. Nah, itu leverage itu sebenarnya apa sih? Pengaruhnya itu apa gitu, Pak, buat trading? Oh ya, leverage itu sebenarnya daya ungkit, ya kan? Kan kalau pasar forex itu ya, itu transaksi per hari loh. Itu sekitar 9 triliun US dollar per hari. Gede banget. Banyak banget ya. Bisa bayangkan kan pergerakannya lumayan banyak banget. Per hari loh transaksinya, kayak begitu. Kan nggak ada orang yang punya banyak uang. Nah, di kita itu ya, kita ngikutin sekali masuk pasar itu 100.000 US dollar. Cuma ada nggak yang punya uang segitu 100.000 US dollar? Saya sih nggak punya. Masih juga kan? Amin. Nah, oh Niko ngomong amin gitu ya. Oh amin. Nah, jadi apa? Ya, itulah gunanya leverage, daya ungkit. Supaya kita nggak perlu masuk harus segitu.
Kayak misalnya leverage 1:100. Kalau ikut pasar di pasaran dunia sekali masuk 100.000, kalau 100.000 US dollar 1:100 berarti kita cuma apa? Masuk pasarnya dengan apa? 1.000 $1.000. Oh iya. Ya, 1.000 banding 100.000. 1:100 kayak gitu kan. Jadi nggak perlu uang besar untuk masuk pasar. Nah, lalu ada kan kita leverage 1:400, ya kan? Nah, kalau 1:400 berarti seperempatnya lagi tuh dari 1:100. Jadi masuk tadi misalnya 100.000 dengan uang $1.000. Nah, kalau 1:400 dengan $250 per lotnya kayak gitu. Jadi bukan 1.000 lagi masuknya untuk bisa transaksi, tapi 250. Ya, jadi kalau tadi itu kan per lot ya 250 gitu ya. Nah, kalau dengan lot yang lebih kecil misalnya 0,1 1/10 lagi $25 kayak begitu. Nah, ini makanya di Indonesia ini karena sistem leverage ini dan lot gitu ya, bisa trading dengan 0,1 lot gitu ya, itu termasuk negara yang besar dalam trading forex ya. Sampai-sampai banyak pialang-pialang luar aja ya. Banyak tuh kalau kita lihat misalnya kita buka YouTube, misalnya buka apa selalu ada iklan-iklan apa banyak iklan forex kayak begitu ya. Ya itu karena apa? Karena memang Indonesia ini juga pasar yang besar, betul banyak sekali peminatnya. Pialang-pialang jadinya tergiur untuk buka pasar di sini. Cuma ya itu jadinya kalau nggak lewat Bapepti ya hati-hati ilegal gitu ya. Jadi perlu hati-hati. Kenapa? Karena harus nyetor rekeningnya itu harus yang di PT Clearing berjangka. Karena kalau enggak ya nanti orang kepancing mau untuk invest, taunya apa? Setornya ke rekening IB. Rekening maksudnya rekening pribadi gitu ya. Ya kalau baik orangnya ya, karena pernah ada kejadian ya waktu masukin kecil sih nggak masalah. Begitu masukin 100 juta, IB-nya ini nakal, bawa lari uangnya karena setor ke rekening pribadi gitu kan. Ya pernah ada waktu kita call itu ya klien, bentar Pak, ini soalnya uang saya dibawa lari sama IB yang nakal nih. Jadi seperti itu. Nah, makanya perlu kalau trading di tempat yang resmi ya, di mana di bawah pengawasan Bapepti seperti itu. Ya join aja sebenarnya di Japa Global Future ya. Maksudnya itu memang sudah juga menjadi rekanan daripada Forex Simpro memilih Japa Global Future sebagai broker yang pilihan dari Japa dari kita ya, Forex Simpro, betul kan ya, Bro? Betul sekali. Malah silakan lanjut lagi. Edukasinya lagi kan kita kan. Betul. Silakan Niko atau Mereka. Kalau margin sama margin call itu apa tuh? Saya sering lihat juga tuh. Oh iya betul. Kalau margin ya, tadi nanyakan margin ya, sebenarnya margin ada macam-macam ya. Ada initial margin, ada juga margin level ya. Nah kalau dibilang margin itu adalah dari deposit yang ada gitu yang sudah kita masukkan di pialang gitu ya untuk kita tradingkan. Jadi kalau misalnya kalau initial margin itu kan jumlah modal kita yang disetor ke pialang. Nah ya, kalau margin itu adalah batas deposit kita ya dari modal kita itu yang bisa kita tradingkan gitu loh. Jadi contohnya begini, kalau misalnya pialang berjangka itu punya kebijakan
call margin ya 100%. Maksudnya call margin 100% itu adalah didapat dari apa tadi presentasi dari marginnya itu ya. Jadi kalau misalnya dibilang 100%, itu berarti dari equity per margin yang ada ya. Jadi kalau misalnya tadi kita masuk pasar minimal $1.000 misalnya ya. Misalnya $1.000. Equity-nya $1.000 ya. Itu berarti 100%. Biasanya pialangnya ada tanda merah, maksudnya untuk deposit lagi. Karena kalau nanti misalnya ada kebijakan dia, kalau sampai 30% dia cut by system, maksudnya apa? Ya udah putus trading, nggak bisa trading lagi, kayak begitu. Nah, tapi juga kalau misalnya ya margin misalnya masuk itu 1.000 ya, terus nanti ada dibilang nggak 1.000, misalnya 900 gitu ya, 900. Nah ini kan dibilang call margin 100% gitu kan ya, itu 900 per 1.000 itu kan 90%, itu jadi merah gitu ya. Nah sampai batas 30% maksudnya cut by system, artinya kalau uang kita jadi 300 itu udah langsung cut by system, maksudnya nggak bisa trading lagi ya. Tapi kalau misalnya nih tadi kan udah cut by system $300 ya kan, tapi ternyata leverage-nya misalnya 1:400 bukan 1:100 ya. Ini erat kaitannya ya margin sama leverage gitu ya. 1:400 itu kan berarti 1:400 bisa masuk pasar ya, itu $250 kan, seperti yang tadi saya jelaskan ya kan. Nah tapi ya kalau misalnya nih ya, misalnya nggak ada batas cut by system gitu ya, nggak ada batas seperti itu kan, ada juga pialang yang nggak ada batas cut by system. Jadi baru 300 terus misalnya uangnya udah tinggal 300, lalu bisa nggak masuk pasar lagi? Ya, bisa. Kenapa? Karena kan kalau 1:400 masuk pasarnya kan $250, ya kan? Betul. Kalau leverage 1:100, batas masuk pasarnya kan tadi $1.000. Nah, kalau leverage 1:100 nggak bisa masuk pasar. Kalau 1:400 masih bisa masuk pasar $250. Jadi masih bisa transaksi. Kalau tadi 1:100 leverage-nya nggak bisa transaksi lagi gitu. Jadi erat kaitannya nih leverage dengan margin. Karena tadi dibilang kan margin itu batas dana yang bisa untuk ditradingkan. Ya, erat dengan leverage. Jadi kalau misalnya leverage 1:400 ya bisa tetap masuk pasar, 1:100 ya nggak bisa lagi, ya itulah margin kayak gitu. Terus Pak, nah makanya jangan terlalu langsung yang dibesar kali ya Bro Lindo ya, mungkin kalau bagi pemula, buat kaum milenial ini mungkin ya sebaiknya jangan ambil yang 1:100 dulu gitu ya, ya Bro, mungkin ya namanya pemula, itu gimana nih saran ya kan? Mungkin Bro Lindo bisa kasih saran juga nih buat teman-teman. Ya, makanya kan di Java itu 1:400. Ya, supaya apa? Supaya nggak berhenti di tengah jalan misalnya, taruhlah, atau dananya terus tinggal separuhnya atau apa, kayak begitu kan. Pokoknya diupayakan untuk tetap bisa trading, namanya kan belajar. Ya kan? Kalau belajar janganlah belajar itu sampai terhenti di tengah jalan hanya gara-gara masalah nggak bisa masuk pasar kayak begitu kan? Iya kan? Nah sayang banget gitu kan? Jadi selama masih bisa pasar, masih ada peluang untuk terus belajar seperti itu kan? Kayak gitu. Terus Pak mau nanya nih Pak, yang kemarin kayaknya ada bilang yang ada lagi floating profit tuh. Bedanya floating profit sama profit beneran apa tuh? Ya,
Pengen tahu Ya tuh betul. mana yang beneran, mana yang belum lagi floating. Ya betul nih, karena kurang pemahaman masalah ini, banyak orang yang ketakutan ketika melihat harga lagi bergerak negatif, lagi rugi gitu ya. Padahal ya, misalnya dia masuk pasar open sell diharapkan harga turun, tapi ternyata nih harga naik. Harganya naik itu baru 5 poin aja, udah kayaknya ketakutannya gimana gitu loh. Wah saya rugi nih gitu. Padahal kan harga sebenarnya memang tren turun. Tapi harga ini lagi berbalik nih, koreksi. Baru 5 poin gitu ya. Tapi udah, Pak turun nih, naik nih harga nih. Gimana nih? Tenang aja gitu kan. Pas dibilang tenang, udah pas turun, udah profit gitu kan. Nah, itulah yang istilahnya harga masih bergerak, ya profit atau loss, tapi belum kita eksekusi, belum kita tutup, itulah yang namanya floating. Oke. Masih bergerak. Berarti kalau Ya. belum di close masih floating ya Pak ya? Masih floating. Oke. Kalau akhirnya udah di close, ya itulah kita lihat hasilnya. Masuk ke histori kita, rugi atau untung kayak gitu. Kalau kita tutup dalam keadaan rugi ya rugi, tutup dalam keadaan profit ya profit, seperti itu. Jadi kalau misalnya masih floating kayak begitu ya, dan masih ada peluang, jangan ketakutan terus langsung tutup. Pas ditutup harga terus berbalik turun, ya saya udah tutup duluan. Aduh, kalau saya nggak tutup nih profit nih, aduh. Jangan buru-buru berarti ya. Iya, jangan buru-buru. Kan kita lihat berdasarkan tren harga kan. Harga berdasarkan tren. Kita ambil posisi berdasarkan tren, ya. Jangan asal-asal. Kita lihat dulu arah trennya. Misalnya tren turun gitu kan. Kita udah ambil posisi, pas naik, yaitu koreksi. Jangan terus ngelihat itu naik langsung ketakutan langsung tutup, padahal memang trennya turun ya begitu. Jadi kalau kita, itulah pentingnya kita sebelum trading kita harus tahu dulu mana tren mana koreksi. Setelah tahu mana tren mana koreksi, kita harus tahu targetnya, target turunnya sampai mana sesuai trennya, sampai mana aja. Koreksinya juga perlu tahu targetnya sampai mana. Kenapa? Supaya kita nggak gampang ketakutan gitu loh. Kalau kita tahu, oh koreksi ini sampai batas ini sampai sini. Nah, kita jadi bisa memprediksi, oh naik, paling naiknya sampai segitu, nggak masalah. Nanti turun lagi kok, kayak begitu. Nah, kalau kita nggak tahu ya batas-batas koreksinya ataupun itu dalam keadaan tren atau koreksi, ya itu yang gampang psikologi trading kita terganggu gitu loh. Akhirnya apa? Panik. Ya itu tadi yang langsung nutup gitu kan. Padahal sebenarnya analisanya udah benar kayak begitu. Nah, Panik itu dia yang perlu diketahui. Jadi kalau masih floating, tapi dia ada dalam tren, nggak usah langsung takut, pasti balik lagi harganya kayak gitu. Karena data keburu panik, bro. Mungkin kan gitu kan namanya pemula, ya kan? Ngelihat sedikit jantungnya udah, waduh, udah lawan arah nih gitu kan. Yeah. Padahal prediksinya turun ya, bearish, ternyata kan naik dikit doang, itu hanya muncul di time frame misalnya 1 atau 5 menit ya, baru muncul satu naik sedikit ya, udah panik gitu ya. Nah itu yang perlu juga nanti untuk di berikutnya juga bisa dibahas kok teman-teman. Jadi ya kan nggak apa-apa di next berikutnya kan tentang psikologi trading. Ya dalam komunitas premium juga dibahas itu, akan dibahas. Oh ini masih, ini masih trennya memang masih turun kayak begitu. Oke, ada lagi silakan. Aku mau satu lagi deh. Oke. Kemarin kan hari Rabu tuh ya, aku ikut webinar tuh dari Forex Impro. Terus banyak yang langsung. Banyak yang tanya kayak time frame terbaik. Itu pokoknya banyak yang tanya kayak time frame. Terus juga tadi Kak Deoni bilang ada time frame. Nah itu time frame itu apa sih sebenarnya? Lihatnya gimana gitu? Ya,
Time frame itu kan kalau misalnya di MetaTrader Monik lihat itu ada yang kayak M1, M15, M30 ya, H1, H4 ya. Itu maksudnya itu time frame. Jadi maksudnya tiap grafik itu muncul tiap berapa sesuai dengan time frame yang dipasang. Kalau time frame H1 berarti itu tiap 1 jam muncul grafik baru. H4 itu tiap 4 jam. D1 tiap hari gitu ya, tapi muncul grafiknya itu tiap jam 5 pagi ya waktu Indonesia bagian barat. Di waktu metanya jam 00, di kita waktu jam 5. Nah, ada juga weekly untuk mingguan dan monthly untuk bulanan. Jadi tiap bulan muncul grafiknya. Nah, time frame yang terbaik itu yang mana? Ya, yang menggambarkan tren. Ya, karena kalau kita misalnya pakai M1 gitu ya, ada tuh yang suka pakai M1 gitu ya, saking awamnya gitu ya. Jadi baru kelihatannya grafiknya gede, tapi itu cuma 4 poin, 5 poin kayak begitu ya. Jadi banyak ketipu di situ. Dari pergerakannya itu kelihatannya pergerakan besar tapi poinnya kecil kayak gitu. Nah, yang paling bagus untuk menganalisa itu time frame terbaik itu H4 ke atas. Terutama kalau trading harian H4 D1. Ya. Kenapa? Yaitu kita bisa melihat arah trennya berdasarkan itu. Nah, masuk pasarnya di time frame berapa? Time frame H1 M30. Misalnya H4 D1 kelihatan arahnya trennya naik gitu kan. Berarti ini kita mau nge-buy nih. Nah, masuk kita mau nge-buy, ambil posisinya ternyata dilihat di H1 lagi turun. Nah, kalau kelihatan lagi turun, oh ini lagi turun nih, berarti ini koreksi. Ya udah kita ambil harga di bawah aja kayak begitu. Jadi dilihat dari time frame-nya itu kelihatan kita untuk menganalisa. Jadi masuk pasarnya nggak langsung buy, tapi saya belinya di bawah aja deh, harga di bawah. Kayak begitu. Soalnya trennya memang naik nih, kelihatan di H4 maupun di D1 kelihatannya naik gitu. Jadi kita ambil buy di bawah karena H1 lagi berbalik turun. Jadi seperti itu, time frame yang terbaik H4 ke atas. Oke. Ya, kalau terus dibahas nih berlindu nggak bisa habis. Namanya juga bersama dengan anak milenial ya, nggak kelar-kelar ya. Tapi terima kasih ya buat Niko dan Monika yang sudah menjadi perwakilan atau menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang ada di YouTube channel atau mungkin teman-teman yang lagi menonton acara ini. Waduh, untung pertanyaannya terjawab ya. Tapi mungkin ada banyak lagi yang masih akan dibahas. Nggak apa-apa, kan acara ngopi bareng nggak pernah selesai. Masih bisa ketemu lagi di pinggir. Kenapa? Nanti tanya aja di kolom komen nanti kan. Oh boleh. Nah, tuh dikasih tahu bahwa kan ada ya di YouTube channel kami ada kolom komen. Silakan saja buat teman-teman yang juga ingin mengajukan pertanyaan. Nanti akan dibahas di ngopi bareng berikutnya. Selain bersama, khususnya bagi yang milenial ya, mungkin ini akan nyambung terus acaranya sampai teman-teman semua bisa memahami mengenai Forex Simpro. Mengenai daripada trading Forex. Tapi jangan lupa, mari bergabung bersama dengan Forex Simpro Community di Telegram. Nanti bisa lihat ininya ya, bagaimana cara bergabungnya. Kita ada di channel itu ya. Nanti mungkin bisa lihat bagaimana cara joinnya. Mungkin sebelum kita selesai acara hari ini, mungkin Bro Lindu bisa kasih pesan gitu buat teman-teman dari pembahasan hari ini supaya jadi lebih semakin clear gitu. Ataupun nanti Monika sama Niko kalau ada lagi bahasan yang mau diajukan, kita akan coba bahas terus ya. Silakan Bro Lindu. Oke, pesan saya sih buat anak milenial terutama ya, teruslah belajar gitu ya. Iya. Jangan hanya ngandalin misalnya robot kayak begitu. Itu ya. Nggak akan ngerti-ngerti nih mengenai bisnis ini gitu loh. Banyak ya orang yang bisa punya moto trading for living. Ada itu.
Jadi ada yang saat ada kebutuhan dia trading dapat duitnya, udah belanja deh. Ada yang seperti itu, ya. Ya, tapi itu kan nggak serta-merta langsung jadi seperti itu perlu belajar kayak begitu. Nah, makanya ada wadah kita lah, forum community ya, itu juga bisa untuk bergabung di situ, bisa belajar ya. Terus kalau misalnya mau bergabung di Java juga ya enak, spreadnya kan kecil ya, 0,4 gitu ya. Nah, dengan bisa 1 poin aja juga bisa untuk balik modal kayak begitu ya. Jadi untuk yang yang muda-muda nih yang masih awam begini ya, itu enak banget untuk trading sambil belajar di Java seperti itu. Oke, kita akan menutup, tapi jangan lupa Foreximpro memiliki event-event acara setiap minggunya, baik dimulai hari Senin itu live trading, itu di jam 7:30 malam, kemudian di hari Rabu itu ada acara live trading pada jam 3 dan webinar pada jam 19.30, kemudian hari Jumat live trading juga pada jam 5 sore. Jadi lengkap banget buat teman-teman yang ingin langsung terjun dan sambil mempelajarinya, itu berguna banget buat kita. Oke, kita akan tutup acara ini, tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Ya. Baiklah, kita akan bertemu pada acara ngopi bareng berikutnya. Sampai jumpa. Kasih. Trade by yourself. And safe trading. Bye. Bye.